Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hadir untuk membuat satu video dengan tanda terima kasih terhadap dua lelaki yang berbangsa Cina, ya, yaitu yang pertama kereta yang memakai kereta Mercedes putih, ya, yang kelihatannya sangat buru-buru, mungkin entah saya tahu kemana, tapi sempatkan menolong saya. Dan kemudian dua driver lori, yang satunya drivernya adalah gemuk, kemudian yang temannya itu adalah salah satu budak kurus. Itu saya ucapkan banyak terima kasih banyak, ya. Jadi kejadiannya kayak gini, guys. Tadi ketika saya pulang daripada tempat abang saya, yaitu dari Tambun menuju ke arah rumah saya, tiba-tiba kereta saya sampai di traffic light yang simpang menuju Balai Polis Pasir Putih. Tiba-tiba air radiator saya kering dan kereta saya tidak bisa lagi untuk melanjutkan perjalanannya, tidak bisa di start. Jadi dalam beberapa menit, ya. Namun di situ banyak kereta yang lalu lalang, ya. Namun tidak ada satupun yang mungkin mereka takut juga karena keadaan di situ sunyi, ya. Karena banyaknya mungkin disebabkan apa, ya, modus-modus yang dilakukan oleh para pembuat kejahatan ini banyak. Jadi itu saya pahami. Namun ketika ada seseorang yang pada saat tadi saya hanya berpikir hanya pertolongan Tuhan sajalah. Sebab pada jam 12 lewat tadi saya melihat jam saya 12 lewat 18 menit. Di situ memang kereta yang lalu pun sudah jarang, ya, karena situ jalan satu perkampungan yang dimana mengarah, boleh kita kalau ke kanan kita boleh pergi ke Bandar Ibu Perak, dan ke kiri kita boleh mengarah ke Balai Pasir Putih. Jadi tadi pemikiran saya tuh yang utama hanyalah tinggal menunggu abang-abang Grab Food Panda yang biasa lalu tengah-tengah malam itu kan Grab Food Panda, ya. Jadi pemikiran saya akan meminta tolong kepada mereka untuk memesan air mineral, ya, di mana saja sebanyak mungkin sekitaran 6 buah, ya, karena radiator saya benar-benar kering dan mengeluarkan asap. Jadi ketika lewat ada satu kereta mewah, yaitu Mercedes, ya. Tiba-tiba dia melihat saya, mungkin saya nyalakan signal, ya. Jadi dia melambung ke depan saya dan turun bertanya, kenapa, katanya, dek, ya. Dia bilang air radiator saya kering. Jadi dia cakap, sekejap dulu, sekejap, saya lihat dalam kereta. Dia tengok dalam kereta, ternyata ada satu botol mineral kecil. Jadi alhamdulillah sudah bisa terisi, walaupun mungkin jalannya nggak jauh, tapi setidaknya pemikiran saya boleh sampai di 7-Eleven yang di depan. Karena pada jam 12 itu ya tinggal 7-Eleven yang buka 24 jam untuk bisa sampai ke rumah. Karena jarak dari rumah itu kisaran dalam 3 kilometer lagi. Jadi dengan satu mineral itu memang tak cukup, kan. Lepas itu saya gunakan botol kosong itu untuk mencari mungkin ada di luar atau di jalan itu ada pipe-pipe yang boleh kita ambil airnya. Ternyata tidak ada. Kemudian saya melanjutkan menuju saya pasrah lah, tinggal tunggu abang Grab Food Panda yang saya katakan tadi. Tidak lama kemudian datanglah satu lori yang arahnya mengarah tempat lain, ya, bukan satu tujuan dengan saya. Dia mengarah bisa jadi ke Bandar Ibu Perak ataupun yang perkampungan di sekitaran situ. Jadi saya beranikan diri untuk bertanya kepada mereka, dan mereka pun melihat mungkin masih ragu-ragu, ya, untuk memberikan saya air. Namun saya tanya, bos, adakah air mineralnya atau air putih, ya, yang untuk bisa, karena radiator saya kosong. Jadi kebetulan mereka ada 2 orang. Di depannya itu ada satu ekor anjing, kemudian ada budak kurus kecil, dan drivernya itu gemuk, ya, itu yang berbangsa Cina. Jadi mereka kasihkan saya itu satu botol, dan cermin lorinya itu diturunkan sedikit saja, ya, karena mungkin mereka risau juga, karena ya yang saya bilangkan tadi modus-modus kejahatan ini banyak. Namun setelah beberapa lama
Jadi sudah terisi satu botol 1,5 liter dengan 1 liter itu tidak mencukupi untuk isi radiator saya. Saya ingat perasaan saya mereka sudah pergi karena lampunya di situ sudah lampu hijau, mereka sudah pergi, ya, mereka sudah pergi. Tiba-tiba datang lagi budak tuh, budak yang teman driver nih. Dia bagi air lagi satu mineral yang besar tuh dengan mineral yang kecil. Kemungkinan dia baru melihat, oh benar-benar kereta dia itu rusak ya, atau kehabisan air karena memang mengeluarkan asap. Jadi dia langsung menawarkan lagi, ada ini bang katanya, ini tambah lagi. Masya Allah. Jadi kejadian tadi mengingatkan saya ya untuk bagaimana tidak menyingkapi seseorang itu dengan apa ya, sensitif dari segi penampilan, dari segi apa. Kita tidak boleh menilai seseorang itu dari penampilannya. Makanya di sini mengajarkan ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan berharap bahwa orang itu yang Anda tolong itu yang akan menolong kamu juga, tetapi Allah itu akan menyuruh orang-orang yang memang suka menolong untuk datang ke tempat tersebut. Jadi ya, tujuan saya membuat video ini, saya tadi tidak begitu fokus untuk melihat atau memerhatikan mereka ya, wajah mereka. Jadi di sini saya sengaja membuat video, saya sebagai warga negara asing, warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak terhadap rakyat Malaysia. Kemudian yang utamanya yang berbangsa Melayu yang tadi yang sudah menolong saya. Apabila melihat video ini, ya silakan tag saya. Nanti insya Allah saya akan ketemu, ya kita ketemu minum ngopi sama-sama. Insya Allah lah. Saya belum habis pikir ya kebaikan kalian. Jadi mungkin sampai situ dulu guys ya, kata-kata saya. Apapun yang ini memang respect terbaik dengan sifat-sifat rakyat Malaysia sendiri. Namun tadi juga ada juga ya, ada satu masalah sedikit. Ini saya ceritakan ya, bukan saya memburukan semuanya, bukan niat saya untuk menjelekkan bahwa semuanya rakyat Malaysia buruk, tidak. Jadi sama sajalah kita di Indonesia pun ada, di mana-mana negara ada yang baik, ada yang jahat. Ketika tadi saya lagi mengisi satu botol mineral yang dikasihkan oleh Mercedes kereta putih yang pertama, yang awal, tiba-tiba datang seorang lelaki Melayu yang memakai motor Beat warna pink. Dia bertanya macam-macam, dia tanya saya. Jadi saya melihat penampilan dia bukan polis. Hampir saya bertanya, siapa Anda kan? Apakah Anda polis? Sampai tanya kereta saya, tanya apa semua, tanya ini pribadi semua. Ngapain tanya kayak gitu kan? Jadi dia tanya kereta saya itu kereta siapa? Saya cakap itu kereta abang saya. Orang mana? Dia cakap orang Malaysia sendiri. Terus dia jalan. Lepas itu patah balik lagi. Patah balik, tiba-tiba kita tengah susah coy. Ya, tengah susah, tengah pikirkan macam mana sampai rumah. Ya, kita tengah usaha macam mana. Tiba-tiba dia datang minta duit. 20 ringgit untuk beli minyak. Aduh, memang naik angin saya tadi. Kalau dia bertahan lama mungkin mestilah ada apa-apa nanti jadi. Tapi kalau tengok dia ini memang kaki isap batu. Tengok dia bercakap pun, bibir dia pun, gaya-gaya dia pun macam pengisap batu. Tapi saya tidak mengatakan semuanya ya, bahwa ini jahat. Ya sama lah saya katakan tadi, kita ada jahat, ada baik. Jadi pesan saya, kalau mungkin juga itu orang laki-laki yang tadi tanya-tanya saya itu, kalau lihat video ini silakan hashtag saya ya, sampai mengarahkan saya harus jalan ke sini ke situ. Ngapain kau ya mau suruh saya kalau kejadian kayak gitu saya nggak takut ya, walaupun Anda mungkin ya, daripada juga tidak melawan jadi korban, lebih baik melawan sampai jadi korban. Itu mungkin sampai situ dulu guys. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.